Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya untuk rekan-rekan mahasiswa. Oke, pertama, baik ini cuma sebagai tambahan aja. Pertama, sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, jadi langsung saja kita pada pertemuan yang ke-9 ini. Ini cuma sebagai tambahan ya dari penjelasan yang sudah kita diskusikan. Oke, ini adalah teknik mengajar dengan nyanyian. Jadi, teknik mengajar ini karena memang anak-anak itu rata-rata belum mampu untuk dikasih pelajaran yang lebih apa maksudnya itu secara kognitif jangan terlalu banyak dikasih dulu. Nah, akan tetapi bisa dibantu dengan nyanyian ataupun satu lagi dengan game. Nah, ya, salah satu yang paling kalau menurut saya yang paling efektif untuk mengajarkan bahasa Inggris terutama listening maupun speaking mereka yaitu adalah dengan nyanyian. Pertama kenapa? Karena dengan nyanyian ya mereka bisa bergembira bersama, langsung mempraktekkan, bisa juga mendengar dengan mengembangkan kemampuan listeningnya. Kemudian ketika mengucapkan bisa mengembangkan kemampuan vocabulary-nya ataupun pengucapan speakingnya di dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, ada beberapa ciri-ciri nyanyian yang dikhususkan untuk anak-anak. Ya tentu saja berbeda dengan untuk yang kita yang sudah dewasa. Ciri-ciri nyanyian untuk anak berisi kata ya tentu saja ada kata, ada frasa. Nah, atau kalimat dengan tema tertentu. Kalau saya rasa kalau kalimat itu agak terlalu panjang ya. Lebih sering kalau masih anak-anak, terutama anak usia dini, kata dulu. Nah, kata per kata atau kalimat tapi yang tidak terlalu panjang. Kemudian unsur bahasa yang diulang-ulang. Nah, ini kenapa diulang-ulang? Dengan adanya repetition atau pengulangannya mereka bisa mendengar, kemudian mereka mengucapkan. Nah, itu. Kalau cuma sekali katanya misal di awal aja, tapi di akhirnya nggak ada lagi, yaitu harus ada unsur bahasa atau kata atau frasa itu yang sering diulang-ulang. Sebenarnya nggak panjang liriknya, jangan panjang-panjang. Nah, kemudian umumnya nyanyian berkonteks mudah dihafal. Mudah dihafal. Nah, tentu saja guru ya harus mengarang lagu atau menghafal lagu ya boleh lagunya dikarang juga boleh ataupun diciptakan sendiri boleh atau diadaptasi dari nyanyian kita yang ada di sekitar juga boleh yang sudah lumrah sering didengar oleh anak-anak itu. Kemudian ada action songnya. Nah, lebih enak ada gerakannya atau kita kenal dengan total physical response-nya itu. Nah, jadi sambil nyanyi sambil juga menggerakkan anggota badannya. Lagu bisa dinyanyikan oleh anak di luar kelas. Nah, nanti mereka bisa menghafal sendiri di luar. Nah, kemudian bernada gembira dan cepat. Oke. Kalau lagunya melo ya nggak cocok juga. Harus ada unsur kegembiraan. Kemudian cara memilih lagu ini, lagu yang sesuai dengan versi siswa dan level pengembangan bahasanya. Perhatikan level bahasa mereka itu sampai sejauh mana. Kalau belum pernah diajari lagu ABC, jangan diajari lagu yang lebih sulit dari itu. Kemudian gunakan lirik yang pendek tadi, jangan panjang, menarik, dinamis, dan bernada gembira. Jangan melo, jangan sedih. Kemudian lagu yang dinyanyikan memiliki tujuan sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, oke, misalnya hari ini mau mengajarkan apa greeting ataupun mengajarkan vocabulary. Vocabulary-nya apa isinya? Anggota badan. Ya, nyanyian lagunya harus digunakan sesuai dengan part of body misalnya itu. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah diucapkan. Kemudian nyanyian pendek, sederhana dan bernada gembira. Saya rasa sama sih ini. Oke, nah ini contoh lagu untuk pembukaan. Nah, lagu ini kan bisa juga sebagai selingan ataupun pembukaan ataupun penutup. Nah, kalau bisa itu yang harus dilakukan. Lagu di pembukaan boleh ya ini ada hello are you, good morning atau kalau tapi rata-rata kalau di awal itu how are you today ataupun greeting bisa juga what is your name. Ini good morning biasanya ya di pagi hari kan. Ya good morning cocok lagunya. Kemudian what's your name? Nah ini. Nah ini bisa dilihat di sini bisa diakses. Ini sudah saya kasih linknya contoh-contoh ataupun kalau mau lebih
Lengkap bisa dicari di YouTube, banyak untuk lagu anak-anak yang basicnya bahasa Inggris. Gitu. Nggak ada lirik-lirik yang sulit. Saya rasa kita yang bukan basic bahasa Inggris juga bisa untuk menguasai lagunya dan kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian juga ada di aktivitas inti. Nah ini, jadi ada pembukaan, aktivitas inti dan penutup. Nah biasanya aktivitas inti ini ya pas di tengah-tengah pembelajaran. Nah kira-kira hari ini fokusnya kemana? Ataupun di sini bisa juga dijadikan aktivitas inti ini, misalnya mengajarkan good morning, ya udah. Tapi biasanya untuk selingan, biar mereka nggak merasa bosan. Itu. Tapi kalau nyanyi terus, ya bosan juga ya. Kemudian ini ya, ada body part. Body part ini ya anggota tubuh. Nah ini, nanti bisa langsung aja dibuka ini linknya bisa. Dari copy kemudian ke browser bisa dibuka udah saya. Kemudian ada clap your hands song. Ini lagu tepuk tangan itu ada banyak di YouTube. Name of days, nah bisa ini. Bulan, animals, name of fruit, sorry. Nah kemudian kalau yang sudah diakhiri dengan penutup, nah bisa kita gunakan lagu goodbye. Nah ini ada clean up itu ya suruh mereka bersih-bersih ataupun merapikan tas mereka karena sudah mau pulang. Nah itu banyak sebenarnya lagu-lagu yang bisa digunakan diterapkan untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk anak. Jangan merasa kita nggak ada basicnya ya, nggak gitu juga. Nah, karena kita kan bisa nyanyi. Tapi kan rata-rata kita ini minder dulu ya, karena bukan basic bahasa Inggris, langsung minder nggak akan bisa mengajarkan bahasa Inggris untuk anak. Memang bahasa Inggris untuk anak itu bahasanya susah ya enggak, bahasa sehari-hari aja, bahasa simple kayak nama buah, nama hari, nah itu. Oke, saya kira itu sih sedikit tambahan untuk teknik mengajar dengan nyanyian. Karena menurut saya ini adalah teknik yang paling efektif, terutama untuk anak usia dini. Nah itu. Oke, baik, terima kasih. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, masih bingung ataupun belum puas dengan jawaban temannya, silahkan aja ketik di kolom komentar pertanyakan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.